Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tidak semuanya itu berharap banyak ya, dengan tetap berkumpul ya istilahnya dengan anak-anaknya. Memang itu lebih bagus, tetapi itu juga perlu dididikkan kepada anak-anaknya gitu, bahwa penting juga gitu anak punya tanggung jawab terhadap orang tuanya gitu. Ibaratnya masih menunggu, ini lagi dibuat oleh Balai Jalan untuk masalah luasannya dan sebagainya, termasuk juga di dalam mendesain lebaran jalan ini jangan sampai mengganggu keselamatan. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengambil makna momen Hari Lansia Nasional untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab merawat orang tua. Pemerintah Kota Palembang kaji pembebasan lahan di sepanjang Jalan Parameswara yang kerap menimbulkan kemacetan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, untuk mengawali Warta Berita pagi hari ini, Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengambil makna momen Hari Lansia Nasional untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab merawat orang tua. Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, Ketua Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan Syahri menegaskan bahwa jaminan kesehatan dan kepedulian sosial merupakan dua aspek penting yang harus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab anak untuk merawat dan memperhatikan orang tua tidak dapat diabaikan. Menurut Syahri, program BPJS Kesehatan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang sangat membantu perlindungan kesehatan lansia. Karena itu pemerintah daerah perlu memastikan seluruh lansia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, telah terdaftar dan memperoleh manfaat layanan kesehatan tersebut. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur kepesertaan BPJS, khususnya lansia dari keluarga miskin. Oleh karena itu, peran pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan RW sangat diperlukan untuk mendata serta memastikan setiap lansia mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Lansia tidak semuanya itu berharap banyak ya, dengan tetap berkumpul ya istilahnya dengan anak-anaknya. Memang itu lebih bagus, tetapi itu juga perlu dididikkan kepada anak-anaknya gitu, bahwa penting juga gitu anak punya tanggung jawab terhadap orang tuanya gitu. Selain jaminan kesehatan, Syahri menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kondisi lansia, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Data tersebut penting untuk mendukung penyusunan program bantuan dan pelayanan yang tepat sasaran bagi kelompok lanjut usia. Pada momentum Hari Lansia Nasional, Syahri berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Ia mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terintegrasi serta meningkatnya kepedulian keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar lansia tetap sehat, berdaya, produktif, serta dapat terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, seorang lansia Nurjana yang kini berusia 69 tahun mengatakan menjadi lansia itu pasti. Namun untuk menjalani hidup sehat merupakan pilihan masing-masing. Menurut Nurjana, pola hidup sehat bukan dilakukan sejak memasuki usia renta, namun sedari dulu sudah harus dilakukan. Selain itu, membiasakan diri hidup mandiri juga lebih baik, tidak tergantung pada kepentingan orang lain. Menurutnya, banyak situasi publik yang ramah lansia. Namun itu tidak cukup jika lansia bergantung pada situasi tersebut. Maka dari itu, jalani hidup sehat sejak dini. Dan pendengar, Hari Lanjut Usia diperingati setiap tanggal 29 Mei.
Pemerintah telah banyak melakukan berbagai program kebutuhan lansia. Namun, Nurjana juga berharap lansia harus dapat berdaya selagi bisa dan dimanfaatkan waktu muda dengan pola hidup yang baik. Berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Menurut saya, lansia tetap punya peran penting ya di keluarga maupun masyarakat. Karena kan pengalaman hidup mereka bisa jadi pelajaran untuk generasi muda. Tapi sekarang masih banyak lansia tuh yang ngerasa tersisih karena perkembangan zaman ya yang sangat cepat ini. Jadi anak muda juga harus sabar dan juga peduli untuk membantu mereka beradaptasi terhadap teknologi yang berkembang sangat pesat ini sih. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Lansia memiliki peranan penting sebagai sumber pengalaman, nilai, dan kebijaksanaan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Karena itu, mereka tidak hanya perlu dihargai, tapi juga perlu dihormati, mendapatkan perlindungan yang memadai, baik itu secara aspek kesehatan, ekonomi, maupun juga sosial. Dukungan dari keluarga juga, masyarakat, serta pemerintah sangat-sangat dibutuhkan karena lansia bisa lebih produktif, aktif, dan sejahtera secara menjalani masa tua dengan martabat dan kualitas hidup yang baik. Saya Tama, saya dari Skojo. Lansia di tengah perubahan zaman, peran dan perlindungan. Tujuannya ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran lanjut usia atau lansia dalam keluarga dan kehidupan sosial, serta meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pentingnya peran lanjut usia dalam keluarga dan kehidupan sosial, serta meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan juga perkembangan teknologi. Berikut kita simak wawancara Aditya Abrianto bersama dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Harun Hudori. Pendengar, berkaitan dengan lansia di tengah perubahan zaman, guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran lanjut usia atau lansia ini, kami sudah terhubung bersama dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Harun Hudari. Baik, Dr. Harun Hudari, mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah awal apa yang harus dilakukan untuk lansia agar bisa terlindung dari berbagai penyakit, mungkin khususnya dokter. Para orang tua itu kan ada kemunduran fungsi ya, dan kemunduran struktur. Jadi kemunduran struktur itu mulai dari berkurangnya massa otot, rapuhnya struktur tulang, ya kan? Kemudian dari fungsi, menurunnya fungsi jantung, ginjal, metabolisme semakin menurun. Kedua kondisi ini, menurunnya fungsi dan struktur ini menimbulkan banyak penyakit, itu disebut sebagai penyakit degeneratif. Contohnya biasa kena hipertensi, diabetes, sakit jantung. Nah, komplikasinya nanti baru sakit ginjal, gagal ginjal, harus cuci darah, stroke, ya, segala macam komplikasi, osteoporosis. Dokter, kalau boleh tahu, jadi, ini di usia berapa kita sebaiknya sudah mempersiapkan untuk menjaga agar memang di usia tua kita stabil untuk dari kesehatan atau mungkin dari ancaman penyakit? Secara fisiologi ya, di umur 30 tahun orang itu sudah mulai mengalami penurunan. Nah, jadi puncak manusia itu ya di umur 30 tahun. Begitu sampai 30 tahun mulai ada yang namanya penurunan massa otot, penurunan fungsi. Nah, berjalan bertahun-tahun, tergantung masing-masing orang ya. Kalau orangnya rajin olahraga, ototnya masih terpelihara, makannya bagus, gula darah tidak tinggi, kolesterol tidak tinggi, mungkin lebih lama dia bertahan dengan kondisi bagus.
Kalau normalnya atau mereka esensinya, jarang olahraga. kalau esensinya kalau untuk penyakit dalam sendiri dok, ini lebih timbul dari apa nih dok? Dari makanan yang jenis minyak atau mungkin gula atau sebagainya dok? Multifaktor. Artinya bukan cuma soal makanan, tapi makanan dan pola hidup, aktivitas fisiknya, istirahatnya, ya, kemudian manajemen stresnya itu berkaitan semua. Nah, kalau soal makanan pasti tidak jauh dari 4 itulah makanan yang harus dikurangi pada usia tua. Manis, minyak, garam, tepung, karbohidrat. Nah, itu yang mesti dibatasi. Bukan tidak boleh ya, konsumsinya tidak seperti kita di bawah 30. Dokter, kalau dokter melihat dengan perkembangan zaman atau pola tren gaya hidup sekarang, ini lebih cenderung penyakit apa nih yang menonjol untuk usia manulan dong? Ya penyakit degeneratif ya, yang saya bilang tadi. Bisa menjadi sakit darah tinggi, sakit kencing manis, komplikasinya bisa menimbulkan gagal ginjal, gagal jantung, stroke, osteoporosis. Nah, itulah penyakit degeneratif namanya. Tinggal nanti biasanya penyakit degeneratif ini dengan terus seiring waktu menurun juga daya tahan tubuhnya. Nah, daya tubuh turun, mudah terkena penyakit infeksi lagi. Ya, orang-orang tua banyak sekali mengalami pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi otak, yang berkaitan dengan degeneratifnya. Kemampuan fungsi ingatannya, ya kan? Kemampuan memori, begitu kira-kira. Kalau di luar dari situ dok, baik itu masalah sendi dan juga mungkin otot, seperti apa ini dok, potensi-potensi yang timbul? Itu kalau otot itu kan yang namanya sarkopenia tadi, penurunan massa otot. Itu menurunnya sekitar 1% per tahun. Nah, bayangkan di umur 30 tahun sudah berturun. Nah, umur 50 berarti sudah turun 20% itu. Baru massa ototnya. Menurun 1% massa otot itu berkurang juga fungsi ototnya. Sekitar 3%. Jadi orang yang tidak olahraga, tidak makan yang bagus, proteinnya rendah, di umur 50 tahun tuh ototnya sudah sangat kecil sekali, tapi badannya gendut bisa, tapi lemak semua, begitu. Dokter, kalau kita dia tampak kurus, tapi ototnya sedikit juga, gitu. Dokter, kalau kita melihat dok, untuk usia di atas 40 atau bisa dikatakan manula, ini olahraga apa yang lebih dianjurkan atau lebih efektif untuk menghindari terjadinya penurunan tersebut dok? Ya pada orang tua dan sebenarnya orang muda juga sama. Inti olahraga itu cuma 2. Olahraga kardio dan olahraga beban. Nah, olahraga kardio itu jantung, lari, renang, sepeda untuk jantung dan paru-parunya. Olahraga beban itu mengangkat, ya, bisa saja fleksibilitas, agilitas. Kalau secara bahasanya kayak orang latihan di gym itu, tapi tidak harus di gym, di rumah juga bisa. Push up, sit up, ya, squat. Nah, 2 ini adalah basic untuk kalau mau dikembangkan olahraga permainan. Itulah yang namanya kita kenal sebagai kayak bulu tangkis, tenis, basket, ya, paddle. Tapi basicnya 2 ini dulu, olahraga kardio dan olahraga beban harus kuat, harus bagus. Itu jangan dibayangkan olahraga beban itu hanya untuk jadi binaragawan yang ototnya besar, bukan. Tapi itu, ya itu persepsi masyarakat biasa banyak. Benar. Olahraga beban itu untuk mempertahankan kesehatan, bukan untuk jadi atlet kayak Adera, enggak juga harus begitu. Nah, itu kira. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung sama RRI. Sehat selalu dok ya, salam sehat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang mulai mempersiapkan rencana pelebaran jalan Parameswara untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Palembang mulai mempersiapkan rencana pelebaran jalan
Pemerintah Kota Palembang mulai mempersiapkan rencana pelebaran jalan Parameswara untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Kota Palembang Sulaiman Amin belum lama ini sekaligus meninjau langsung kondisi jalan tersebut bersama sejumlah stakeholder. Menurut Sulaiman Amin, pelebaran jalan tersebut tidak hanya dirancang untuk kebutuhan jangka pendek, pemerintah memproyeksikan lebar jalan yang baru mampu memenuhi kebutuhan transportasi 20 hingga 30 tahun ke depan, sekaligus mempertimbangkan aspek keselamatan agar tidak muncul titik penyempitan baru yang dapat memicu kemacetan. Pelebarannya masih menunggu, ini lagi dibuat oleh Balai Jalan untuk masalah luasannya dan sebagainya, termasuk juga di dalam mendesain lebaran jalan ini jangan sampai mengganggu keselamatan jalan. Jadi semuanya diperhitungkan. Jadi jangkauan kita untuk membebaskan ini untuk jangka panjang. Jadi lebarnya untuk jangka panjang bukan setahun 2 tahun, tapi mungkin jangkauannya sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk lebarnya ini lagi disesuaikan. Kita lagi menyusun DID termasuk juga kajian-kajian semua. Begitu itu selesai, nanti baru kita tahu berapa. Saat ini pemerintah kota masih menunggu hasil desain dan kajian teknis dari Balai Jalan. Kajian tersebut mencakup kebutuhan lebar jalan, proses pembebasan lahan, hingga estimasi anggaran. Sulaiman menekankan semua perhitungan dilakukan secara matang agar pelebaran jalan aman dan efektif untuk jangka panjang. Semuanya diperhitungkan. Jadi jangkauan kita untuk membebaskan ini untuk jangka panjang. Jadi lebarnya untuk jangka panjang bukan setahun 2 tahun, tapi mungkin jangkauannya sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk lebarnya ini lagi disesuaikan. Kita lagi menyusun DID termasuk juga kajian-kajian semua. Begitu itu selesai, nanti baru kita tahu berapa. Sulaiman Amin juga mengatakan rencana pembiayaan proyek pelebaran jalan Parameswara nantinya akan menggunakan skema sharing antar pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah menegaskan setiap tahap mulai di pengukuran persil, penetapan nilai ganti rugi, hingga pembangunan fisik akan dilakukan sesuai prosedur yang tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap pelebaran jalan dapat berjalan lancar dan memberikan solusi nyata bagi kemacetan di Jalan Parameswara. Semua pihak terkait terus melakukan koordinasi agar proyek tersebut dapat selesai sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. 3 bintang muda Sumsel United dilirik Super League usai menjuarai EPA Championship 2025-2026. Sumsel United U19 baru saja mengukir sejarah dengan menyabat gelar perdana EPA Championship U19 musim 2025-2026. Keberhasilan ini sontak membuat para talenta muda mereka menjadi incaran klub-klub besar, namun manajemen memilih langkah berani dengan memasang pagar tinggi bagi para pemain bintangnya. Manajer tim EPA Sumsel United U19 Didianto mengungkapkan saat ini sudah ada 3 pemain pilar yang dilamar oleh klub-klub dari kasta EPA Super League. Alih-alih tergiur dengan nilai transfer, klub menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga keutuhan skuad demi memperkuat tim senior Sumsel United di masa depan. Langkah ini diambil agar transisi talenta dari jenjang junior ke senior dapat berjalan berkesinambungan. Selain ambisi di level klub, manajemen juga menggantungkan harapan besar agar prestasi juara ini menjadi pintu masuk bagi para pemain mereka untuk menembus skuad Garuda Muda di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Pelebarannya masih menunggu, ini lagi dibuat oleh Balai Jalan untuk masalah luasannya dan sebagainya, termasuk juga di dalam mendesain lebaran jalan ini jangan sampai mengganggu keselamatan
keselamatan jalan. Jadi semuanya diperhitungkan. Jadi jangkauan kita untuk membebaskan ini untuk jangka panjang. Jadi lebarnya untuk jangka panjang bukan setahun 2 tahun, tapi mungkin jangkauannya sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk lebarnya ini lagi disesuaikan. Kita lagi menyusun DID termasuk juga kajian-kajian semua. Begitu itu selesai, nanti baru kita tahu berapa. Keyakinan manajemen bukan tanpa alasan. Performa konsisten sepanjang musim kompetisi ini dinilai sudah cukup sebagai modal bagi para pemain untuk bersaing di level nasional, baik di liga profesional maupun pemusatan latihan nasional. Dengan gelar juara di tangan, manajemen berharap otoritas tim nasional mulai melirik bibit-bibit unggul yang lahir dari kompetisi EPA musim ini. Rian Apridani melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengambil makna momen Hari Lansia Nasional untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab merawat orang tua. Pemerintah Kota Palembang kaji pembebasan lahan di sepanjang Jalan Parameswara yang kerap menimbulkan kemacetan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 792 79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.